Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you buat Kak Cio ya, yang udah ngundang saya buat acara sharing online pada malam hari ini. Dan hari ini, pada malam hari ini saya diundang sama pengundang Anda buat meng-sharingkan perjalanan saya di bisnis ini, dari mulai saya ketemu bisnis ini sampai saya ada di titik ini sekarang. Nah, sekarang saya ada di Tegal. Sekarang saya ada di Tegal, mungkin beberapa ada yang di luar kota, bahkan Kak Cio juga di Bekasi ya. Ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang mungkin, ada yang di Jakarta. Ya, luar biasanya kita, walaupun kita di luar kota, maksudnya kita nggak satu kota, kita di daerah masing-masing, tapi kita bisa bertatap muka walaupun cuma lewat online, gitu ya. Nah, dan saya kali ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini mungkin ada yang lebih tua dari saya. Saya hanya sharing. Nanti jika di akhir saya menceritakan pencapaian saya di sini, itu bukan bermaksud sombong juga. Itu hanya ingin ngasih tahu ke teman-teman atau ke Bapak Ibu semuanya bahwa ya bisnis ini memang ada hasilnya dan layak untuk dikerjakan menurut saya gitu. Nah, sebelum saya sharing, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Sally Busina. Saya lahir di Bandung 22 April 1998. Jadi usia saya masih 17 tahun, teman-teman semuanya. Enggak ya, jadi udah 22, hampir mau 23, tapi ya masih muda lah ya. Nah, latar belakang saya masih mahasiswa. Saya masih mahasiswa akhir di salah satu universitas swasta di Tegal. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya pengen kenal lebih deket, teman-teman bisa follow IG saya, namanya Sally_Gustina double L pakai Y. Nah, dan sebelum saya sharing, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke upline saya, ke orang yang ngundang saya dulu ke acara seminar seperti ini, cuma dulu bentuknya bukan online, jadi saya datang langsung ke tempatnya, bentuknya offline. Nah, gara-gara orang ini, gara-gara teman saya ini, saya yang dulunya nggak bisa bisnis, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, ya intinya saya boro-boro tahu tentang bisnis, tapi akhirnya saya bisa sampai sekarang, bahkan saya bisa sharing di depan teman-teman semuanya, itu semuanya berkat orang ini. Nah, ini namanya Mas Andi, ini dari Tegal juga, jadi beliau ini teman satu kampus saya, teman satu desa juga, cuma beda RT dan beda jurusan di kampus. Nah, berkat orang ini, saya ketemu bisnis online ini, teman-teman. Biarin lah. Yang segitu aja. Dan sebelum saya sharing, saya ingin ngasih lihat foto-foto saya atau latar belakang saya dulu sebelum saya jalankan di sini. Mungkin teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang kalau misal melihat orang udah berhasil atau capai sesuatu pencapaian, mereka cuma melihat pas ada hasilnya aja. Mereka nggak lihat dulunya itu gimana. Nah, ini saya dulu pas zaman SMA, ya maksudnya apa? Saya dulu nggak ada pengalaman bisnis. Saya dulu orangnya pemalu, saya nggak punya banyak teman, saya alay, intinya nggak ada nggak ada, mungkin dulu itu nggak ada pikiran buat jalanin bisnis dan lain-lain. Terus nih foto saya sebelum saya jalankan bisnis, ini kegiatan saya sebelum saya jalankan bisnis. Jadi kegiatan saya dulu sebelum saya jalankan di sini, kuliah, selesai kuliah, ya cuma nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman. Intinya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, ya itulah sebelum saya jalankan di sini. Jadi benar-benar waktu itu setelah kuliah nongkrong, main ke kafe, ngobrol, ngegibah, kan biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini ada juga foto saya, ini pas waktu sama Mas Andi juga, sama teman saya juga. Jadi setiap minggu kita itu pasti punya rencana main, tiap minggu, tiap weekend kita pasti punya rencana, yuk main kemana, yuk nongkrong di mana. Itu kegiatan saya sebelum menjalankan di sini. Jadi waktu saya dulu benar-benar nggak bermanfaat banget, nggak ada faedahnya banget lah.
Nah, sampai akhirnya saya mikir gimana ya caranya saya kuliah biar bisa punya penghasilan sendiri. Gimana caranya saya tetap kuliah tapi saya punya penghasilan. Nah, kalau misal kerja itu nggak mungkin. Karena kalau misal kerja ya rata-rata kalau misal di Tegal itu berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Sedangkan kuliah saya itu kuliahnya reguler. Nah, jadi harus berangkat pagi ya pulang sore juga. Intinya nggak bisa kalau misal sambil kerja gitu. Dan waktu itu pas waktu saya mikir kayak gitu, nah teman saya ini itu punya usul. Kita bertiga, yang foto bertiga ini satu orangnya punya usul gini, gimana kalau misal kita buka usaha toko baju, ya kayak distro gitu. Nah, pas waktu itu akhirnya yuk kita coba. Nah, pas waktu nyoba dirinci dari mulai sewa kontrakannya, terus modal buat bajunya dan lain-lain dirinci itu kalau misal di total seluruhnya kurang lebih 50 jutaan. Nah, itu buat stok barang, buat kontrakan juga. Kontrakan di Tegal ini kalau misal tempatnya yang strategis itu 1 tahun sampai 20 jutaan. Nah, akhirnya oke 50 juta kita bagi 3. Per orangnya nanti dapat berapa. Nah, waktu itu per orang dapatnya 15 jutaan. Yo 15 juta mungkin cukup lah sekitar segitu. Ya habis dari mana kita 15 juta? Akhirnya kita coba ngomong ke orang tua masing-masing. Kalau misal kita itu mau usaha di Tegal mau bikin ini kita ceritain ke orang tua. Nah ternyata waktu itu orang tua nggak nyetujuin. Kenapa? Karena ya modalnya yang terlalu besar dan belum tentu itu bisa cepat balik lagi. Dan ya intinya waktu itu orang tua benar-benar nggak ngebolehin gitu. Nah sampai akhirnya saya kan kuliah di Tegal. Dari rumah saya ke kampus itu jaraknya kurang lebih 1 jam. Saya nggak ngekos, kurang lebih 1 jam. Saya nggak ngekos dan saya tiap hari berangkat kuliah itu pasti nebeng ke teman saya. Saya nggak pernah bawa motor dari semester 1 sampai semester 3. Jadi saya nebeng ke teman saya yang namanya Mas Andi ini tadi. Nah, karena nebeng, mau kemanapun Mas Andi ini pergi, pastikan saya ngikut. Nah, setiap pulang kuliah pokoknya ya, teman saya ini, Mas Andi ini, itu pasti COD masker, COD pembalut, COD pelangsing, COD pengemuk, dan lain-lain gitulah. Nah, bahkan yang saya sering lihat waktu itu dia COD masker sama COD pembalut. Nah, pembalut kan kelihatan wujudnya gimana ya, kotak, ya empuk-empuk gitulah ya. Nah, tiap hari saya lihat terus teman saya ini COD masker, COD pembalut. Nah, tapi yang bikin saya heran, itu saya nggak ditawarin waktu itu. Jadi saya nggak ditawarin, tapi saya tiap hari ngeliat terus. Nah, lama-lama kan saya heran. Dan saya kepo juga, kok bisa ya cowok jualan masker, jualan pelangsing, jualan pembalut. Nah, itu kan produk lebih ke cewek. Dan kalau misal hasilnya dikit, nggak mungkin dia mau. Nah, makanya di situ saya kepo-kepo, akhirnya saya nanya ke teman saya, karena lama-lama teman saya itu nggak nawar-nawarin ke saya. Saya nanya ke teman saya, "Di, kamu jualan apa?" Nah, kok kayaknya pembalut, kayak produk masker juga. Kayaknya saya sering lihat di Facebook waktu itu. Nah, terus akhirnya teman saya ini jelasin singkat. Dia cuma ngomong, coba aja cek di Google masker terbaik di dunia. Nah, terus cek juga pelangsing terbaik di dunia, pembalut terbaik di dunia. Nah, pas waktu itu akhirnya saya cek. Apa saya cek yang keluar semuanya itu produk yang dia jual. Nah, di situ saya langsung, wah, ini berarti produknya bagus. Saya cari efek sampingnya pun nggak ada. Kalau misal yang ngomong bagus itu Andi, teman saya ya, dia bilang ini produk bagus tanpa efek samping dan lain-lain. Saya bisa nggak percaya sama dia. Nah, karena dia kan bisa bohong biar saya beli. Nah, tapi yang bikin saya waktu itu percaya, pas dicek di Google, itu emang benar-benar produk itu semua. Nah, di situ kan saya mikir, Google itu kan nggak mungkin bohong. Nah, akhirnya di situ saya tanya, ini gimana cara jualnya, ini gimana cara gabungnya. Nah, akhirnya Mas Andi ini ngajakin saya ke seminar waktu itu. Kalau misal kamu pengen tahu jelasnya, Sel, yuk kita datang ke seminar. Nah, oke, yuk seminar di mana? Saya tanya waktu itu kan ke Mas Andi. Nah, Mas Andi bilang seminarnya ada di Jakarta dan ini acaranya nanti 2 minggu ke depan. Hah?
Saya waktu itu, di Jakarta. Terus Mas Andi bilang, iya beneran Jakarta. Nah, terus kita harus ke sana dong, ke Jakarta. Terus teman saya bilang, iyalah, karena di Tegal belum ada, dan ini acaranya bagus banget, Sel, ini. Waktu itu Mas Andi bilang ya, acaranya bagus banget, gede banget kaitannya. Terus intinya kalau misalnya kamu datang ke sini, kamu bakal tahu jelas bisnis ini. Nah, akhirnya waktu itu, ya udah saya ikut. Nah, kebayang ya teman-teman, saya waktu itu dari Tegal ke Jakarta, itu pakai motor sama Mas Andi. Kurang lebih waktu itu kita tempuh jarak, ya sampai 8 jam. Pakai motor 8 jam, ya udah kebayang dong rasanya. Ya pinggang gimana, pantat gimana teposnya ya. Nah, itu pas waktu belum jalanin bisnisnya aja udah berjuang saya waktu itu. Akhirnya saya sampai di acaranya, saya sampai di Jakarta, dan pas sampai di acara itu, kok filenya nggak ini ya? Nah, pas waktu saya sampai di tempat, di acaranya, itu yang datang ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang datang di acara itu. Nah, mereka rapi-rapi semua, pakai jas, yang cewek pakai blazer, pakai sepatu, pokoknya rapi-rapi semua. Nah, di situ saya mikir, kok bisa ya? Andi jualan masker, jualan pembalut, kok tampilannya gitu-gitu semua? Nggak ngeliatin jualan masker, nggak ngeliatin jualan pembalut. Nah, ini acaranya dulu offline. Nah, jadi saya langsung datang ke tempatnya. Kemarin pas 2020 ada juga acara seperti ini, cuma dibikin online karena ya kita tahu sekarang lagi ada pandemi, jadi nggak dibikin offline tapi dibikin online. Nah, dulu pas waktu saya pertama kali tahu di sini itu diadakannya offline di Jakarta. Nah, acaranya benar-benar gede banget, seluruh Indonesia orang itu kumpul jadi satu. Nah, saya sampai pusing ngelihatnya, kebanyakan orang. Nah, dan di acara itu saya ngelihat banyak banget orang yang dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis. Saya lihat langsung, terus ada yang dapat motor gratis, itu mungkin di total ya ada sekitar 150 orangan. Terus ada juga yang dapat mobil gratis, dan ini pas waktu itu saya foto di mobilnya, itu mobil BMW X1, yang satu BMW-nya harganya 700 juta. Dan itu dibagiin ke 13 orang. Ya teman-teman bisa hitung sendiri, 13 orang, berarti 13 mobil BMW dikali 700 juta. Itu udah berapa? Nah, dan waktu itu saya ngelihat langsung. Nah, makanya dari acara itu saya akhirnya mutusin buat gabung. Dan di situ saya ketemu jawabannya. Ketemu jawaban apa? Maksudnya gini, makanya Mas Andi walaupun cowok ya, cowok tapi mau jualan masker, mau jualan pembalut, mau jualan produk yang sebenarnya itu cocoknya buat ke cewek. Ya pantesan dia mau karena hasilnya ya gede. Nah, makanya di situ saya udahlah, saya mulai bismillah. Nah, dan di situ saya percaya aja karena ya saya mau gimana lagi. Saya udah ngelihat bukti semuanya. Walaupun Mas Andi, teman saya ini yang ngajak saya, itu belum ada hasil sama sekali. Mungkin saya bisa aja negatif karena teman saya belum ada hasil. Saya bisa dong bilang ya kamu dulu nih jalanin, kalau misalnya ada hasilnya nanti aku ikut. Nah, mungkin banyak teman-temannya kayak gitu ya. Tapi di situ kayak ya saya udah ngelihat bukti semuanya. Ini mah tinggal saya mulai aja. Akhirnya saya mutusin buat bergabung waktu itu. Nah, pas waktu udah serius, udah pengen banget mulai, udah pengen banget jalan bisnisnya. Nah, ternyata banyak kendala yang saya dapetin, teman-teman semuanya. Apa? Ya udah jelas kendala saya, karena saya mahasiswa, duit gak punya, ya mahasiswa itu sebenarnya kere, gak punya duit teman-teman semuanya. Ya cuma gayanya aja. Gayanya juga itu sebenarnya dari orang tua kan. Jadi modal pertama saya jelas, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang. Mungkin sebelumnya tadi ada presenternya yang jelasin modal di bis ini ya ada modal yang membership itu kan stok 2 juta, 4 juta dan lain-lain. Nah, waktu itu saya nggak punya uang sebanyak itu. Itu kendala saya di awal. Terus yang kedua, takut ditipu. Nah, takut ditipu ini bukan ke saya, tapi lebih ke orang tua. Kalau ke saya mah, ya saya udah ngelihat bukti semuanya. Tapi orang tua masalahnya. Jadi orang tua itu nggak ngelihat buktinya, nggak ngelihat gimana bisnisnya, nggak ngelihat penjelasannya. Jadi orang tua saya waktu itu, ya modal segitu nanti kamu ditipu gimana? Nanti kalau misal nggak ada hasilnya gimana? Orang tua benar-benar takut waktu itu. Nah terus saya tadi bilang, saya tidak punya pengalaman bisnis. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang saya kuliah, itu nggak ada kaitannya sama bisnis.
Jadi saya nggak punya pengalaman. Jadi waktu itu ya sempat berpikir juga ini gimana nantinya. Saya nggak bisa promosi, saya nggak bisa jelasin, saya nggak bisa ngomong depan orang banyak. Nah, terus kendalanya juga apa? Gengsi. Saya juga berpikir ya gimana nanti kalau misal saya gabung di bisnis ini, bisnis online ini, saya udah pasti dong promosi-promosi. Dua apa kata temen? Kalau misal teman-teman tahu kalau misal saya jualan produk, jualan obat, dulu sempat punya pikiran gengsi juga. Nah terus apa? Tidak punya banyak teman. Tadi saya nggak punya banyak teman ya teman saya ya itu aja. Terus tidak diizinkan orang tua sama keluarga. Jadi orang tua saya dua-duanya nggak dukung saya jalankan bisnis ini di awal. Orang tua saya bilang kamu fokus kuliah, nggak usah bisnis-bisnis kayak gitu. Kalau misal mau cari kerja, mau cari uang, nanti kalau misal udah lulus. Kalau kamu kuliah sambil bisnis, nanti takutnya nggak fokus kuliahnya, nanti kuliahnya berantakan. Jadi orang tua saya khawatir, orang tua saya nggak dukung sama sekali, keluarga semuanya nggak dukung, ditambah lagi bapak saya dulu itu ada pengalaman bisnis. Bapak saya dulu pernah jalankan bisnis, dia bilang sama, bisnisnya itu sama kayak itu, kayak bisnis online itu yang kamu ditawar sama temen kamu, bilang kayak gitu. Nah, dia bilang sama, nggak ada hasilnya. Bapak udah jalankan 1 tahun dan nggak ada hasilnya. Dan keluarga saya semuanya tahu kalau bapak saya pernah jalankan bisnis dan itu nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarga, orang tua benar-benar nggak dukung saya waktu itu saya jalankan bisnis ini. Nah, tapi semua kendala saya ini satu-satu. Ya karena saya tuh udah benar-benar positif aja, produk bagus, udah ngelihat hasilnya. Nah, kendala semua ini saya selesaiin satu-satu dari mulai tidak punya modal. Dulu saya sempat minjem-minjem ke temen. Jadi saya mikir kalau misal saya nggak punya modal, kalau nggak dicari, ya mau sampai kapanpun masalahnya, kendalanya ya di modal. Ini saya coba minjem-minjem, saya nggak pernah minjem sama sekali ya, tapi saya beraniin waktu itu minjem. Nah terus buat ke 2 juta, buat stok produk itu, tapi nggak kumpul segitu, akhirnya mentok saya minta ke orang tua. Nah, ke orang tua saya bilang, Bu, ini buat usaha ini, nanti ada hasilnya, nanti pasti saya buktiin kalau di sini ada hasilnya. Orang tua benar-benar nggak mau ngasih, sampai akhirnya dia ngasih gara-gara saya ngomong gini, Bu, Sally janji, ini Sally minjem, dan Sally bakal kembaliin. Kalau misal Bapak sama Ibu belum percaya, saya minta doanya aja. Karena mau ngomong kayak gimana pun, saya Sally ke Bapak sama Ibu, ya Bapak sama Ibu nggak bakal percaya, karena saya belum ada hasilnya. Nah, gara-gara omongan itu, orang tua ngasih, walaupun kondisinya kayak masih jengkel gitu. Saya nggak mikir itu, yang penting saya dapat uangnya aja, gitu. Nah, terus saya coba bujuk, kasih kepercayaan ke orang tua. Terus saya coba ilangin gengsi saya. Saya mikir ya kalau misal gengsi nggak punya duit juga ya buat apa. Jadi udahlah Bismillah sambil jualan sambil kuliah. Nah terus dari semua itu, dari kendala-kendala itu saya selesaiin semuanya. Dan ternyata setelah saya gabung pun, akhirnya saya gabung. Dan setelah saya gabung pun itu masih ada kendala teman-teman Bapak Ibu semuanya. Apa kendalanya? Tidak dipercaya keluarga dan teman. Kenapa? Ya karena pas waktu di awal saya ngomong ke orang tua, itu saya bilang, ini bisa cepet ada hasilnya. Sally pasti buktiin. Nah, bis ini bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dapat motor gratis. Nanti lihat aja Bapak sama Ibu kalau misal Sally itu dapat. Nah, orang tua waktu itu pas waktu saya jalanin belum 1 bulan, baru kurang lebih baru 3 mingguan waktu itu. Orang tuh udah nanya, mana hasilnya? Mana katanya bis kamu cepet ngasilin? Mana jalan-jalan ke luar negerinya? Itu ditanya sama Bapak sama Ibu. Nah, keluarga saya, mana hasilnya kamu? Nah, terus teman-teman saya ditambahin. Teman-teman saya bilang, mana kamu jelasin bisnis, kamu nawarin bisnis, kamu aja belum ada hasilnya. Jadi banyak orang yang nggak percaya sama saya waktu itu, karena saya baru mulai, saya belum ada hasil. Nah, terus di awal saya jualan belum lancar. Nah, karena belum tahu, ya saya sambil belajar aja. Dulu jualan itu belum lancar. Nah, terus saya itu waktu itu udah ngerasa kerja keras, udah ngerasa maksimal banget kerja kerasnya, tapi kok belum ada hasil. Hasilnya cuma dikit. Dulu sempat ngerasa kayak gitu juga, dan diajak temen, diajak keluarga, diajak teman, ya banyak yang bilang, jual obat,
tukang jual obat, bahkan masker spirulina ya yang tadi itu dipleset-plesetin. Nah, terus diejek kayak gini, mana kamu sukses dari Hong Kong, dibilang kayak gitu. Ininya banyak yang ngejek. Saya sampai di kuliah itu, di kampus itu nggak ada temennya waktu itu. Nah, karena saya sibuk bisnis, terus keluarga juga banyak yang ngejekin, mana hasilnya, ya kayak gitu. Nah, akhirnya ya semua itu, kendala itu saya selesaiin semuanya, saya sabarin aja dan saya selesaiin semuanya. Karena kenapa? Karena saya punya impian, saya punya tujuan. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini juga pasti punya tujuan, punya impian yang pengen teman-teman capai. Nah, mungkin di sini ada salah satunya. Mungkin teman-teman pengen pensiun dengan tenang. Ada juga mungkin yang pengen bisa sodako, ya. Terus ada juga yang pengen mungkin waktu bebas uang dan bebas waktu, maksudnya. Terus ada juga yang pengen pendidikannya tinggi, nggak bisa bayar pendidikan sendiri, bisa bayar kuliah sendiri. Nah, terus ada juga yang mungkin pengen merit, nikah dengan biaya sendiri tanpa bebanin orang tua. Terus mungkin ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Dan ini yang mungkin pasti kebanyakan orang muslim pengen datang ke Mekah. Saya punya impian, saya punya tujuan waktu itu. Makanya kendala-kendala yang tadi yang saya sebutin, saya ya udah saya selesaiin aja satu-satu. Ya saya coba sabar, saya coba konsisten. Karena apa? Ya karena apa yang saya mungkin yang tadi disebutin, apa yang pengen teman-teman wujudin, itu kan semuanya pasti butuh duit. Ya, apa yang Anda butuhkan untuk mencapai impian Anda tadi, dari impian-impian yang tadi saya sebutin, itu kan harus ada uang intinya. Mungkin ya uang itu bukan segalanya, mungkin duit bukan segalanya, ya, tapi segalanya itu butuh duit. Gimana caranya kita mau ibadah umroh, mau ibadah haji ke Mekah, berangkat ke sana, kalau misalnya kita nggak punya duit, gimana caranya kita mau sodako, mau ngasih ke orang, kalau misalnya kita aja belum cukup. Nah, gimana kita mau bagian orang tua kita mau ajak jalan-jalan luar negeri, atau ajak jalan-jalan ke tempat yang mungkin orang tua kita kepengenin, kalau misalnya kita nggak punya duit. Nah, intinya, ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, makanya, dan ini buat teman-teman atau Bapak Ibu yang karyawan, notabene, ya kira-kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang karyawan, udah berapa lama Bapak Ibu bekerja? Ya, terus seberapa banyak simpanan Bapak Ibu untuk keperluan mendatang? Nah, terus adakah kita punya rencana masa depan 5-10 tahun yang akan datang dengan kondisi penghasilan kita? Dengan kondisi penghasilan Anda sekarang? Ya. Nah, teman-teman yang karyawan, teman-teman yang sekarang mungkin jadi pekerja, teman-teman harus punya rencana. Teman-teman harus punya pandangan yang saya tadi sebutin tadi. Kira-kira mau sampai kapan kerja? Nah, dan buat teman-teman ya yang masih sekolah atau yang mahasiswa, ya kira-kira teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, apa rencana Anda setelah lulus kuliah atau setelah lulus sekolah? Yang setelah lulus sekolah mungkin ada rencana kuliah atau rencana kerja. Ya, yang kuliah mungkin ada rencana pengen kerja di sini. Nah, tapi berapa gaji yang Anda harapkan setelah mendapat pekerjaan? Nah, terus berapa biaya yang sudah kita atau orang tua keluarkan sampai Anda lulus sampai sekarang ini? Ini perlu kita pikirkan, ya. Ini perlu kita harus tahu apa rencananya nanti, ya. Dan bahkan ini ketika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, itu ketika teman-teman punya rencana nikah nunggu mapan. Saya kasih gambaran teman-teman ketika nikah. Kenapa saya kasih gambaran ini? Ya karena nikah itu kan udah pasti. Mungkin teman-teman sekarang ada yang masih sekolah atau ada yang masih kuliah, baru masuk mungkin. Tapi kan nikah itu udah pasti. Gak mungkin dong di sini nggak ada yang pengen nikah. Ya, pasti punya rencana buat nikah. Ya walaupun nanti masih jauh, tapi kan pasti punya rencana. Nah, saya kasih gambaran ini karena faktanya banyak orang yang nikah, itu yang nikah anaknya, yang repot orang tuanya. Terus banyak juga yang nikah anaknya, dia udah nikah maksudnya, tapi masih numpang ke orang tua.
dia masih tinggal satu rumah sama orang tua. Nah, terus ada juga yang udah nikah, anaknya 3, motornya 1, jadi depan 1, tengah 2, anaknya, istrinya paling belakang. Sering banget yang ngeliat kayak gitu, mungkin ada di tetangga teman-teman semuanya. Nah, terus kenapa sih kayak gitu? Ya kenapa? Karena nggak dipersiapin dari awal. Saya tahu mungkin apapun yang dipersiapin, apa yang direncanain, itu nggak selalu hasilnya itu bisa mulus. Ya yang direncanain aja belum tentu sesuai rencana, apalagi kalau misal nggak direncanain. Ya makanya teman-teman Bapak Ibu semuanya itu harus punya rencana ini nikah. Nah kalau misal ya rumah, kita punya pandangan hitung-hitungan rumah itu harganya 350 juta. Di Tegal ini rumah 350 juta itu masih dapat, walaupun minimalis kecil. Jadi kamar 2, dapur, kamar mandi udah. Mungkin kalau misalnya di Jakarta udah nggak dapat ya rumah segini. Nah terus mobil 150 juta, itu mobil apa? Ya mobil Ayla, Agya, mobil yang kecil. Terus resepsi, ya resepsi dengan biaya 1 juta. Kalau misalnya di Tegal itu sedang. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Nah ini kita ambil dari rumah, mobil, resepsi, kita ambil yang paling kecil semua. Di total, itu totalnya 600 juta. Rumah, mobil, resepsi 600 juta. Nah, gimana caranya biar bisa kita kumpul 600 juta? Gimana caranya? Kalau misal teman-teman itu kerja dengan gaji 1 bulan 3 juta, teman-teman kumpulin, teman-teman tabungin. Nah, 1 bulan 3 juta itu. 3 juta terkumpul selama 200 bulan. Bakal terkumpul selama 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan. Dan itu tanpa makan dan tanpa minum. Kan tadi saya bilang, teman-teman kerja dengan gaji 3 juta, dikumpulin semuanya. Dan itu bisa kekumpul sama 16 tahun ke depan. Kira-kira 16 tahun ke depan, teman-teman usianya berapa? Dan pertanyaannya, apa pasangan teman-teman masih mau nunggu? Dan tadi rumah, emang masih dengan harga segitu? Mobilnya, emang masih dengan harga segitu kita dapat? Nah, terus persepsi bakal naik atau bakal turun udah pasti tiap tahun itu naik. Ya, jadi dengan biaya segini aja belum tentu. Jangkanya juga lama gitu. Nah, padahal dilema masyarakat sekarang umumnya itu apa? Mereka banyak punya rencana nikah dan lain-lain, beli rumah atau beli kendaraan itu dengan cara mikirin dengan cara ya dia bekerja. Banyak masyarakat sekarang ini itu mikirnya dia harus kerja, punya penghasilan, dia bisa beli ini itu dan lain-lain, tapi faktanya ya mungkin tadi sebelumnya udah jelasin ya, di paradigma umum orang lulus sekolah, orang lulus S1, kuliah, ketika dia lulus, dia ngelamar kerja, dia nyari kerja, belum tentu dia dapat, belum tentu dia langsung dapat dan langsung dapetin gaji yang mungkin dia harapin, ya. Nah, dan ketika dia udah nggak kerja lagi, dia nggak punya penghasilan. Terus gimana yang tadinya mau beli ini itu dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua itu ada paradigma sukses, ada cara yang kedua, cara yang dilakukan banyak orang sukses. Nah, kalau yang di atas itu umum dilakuin banyak orang. Umumnya orang lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah pun ujung-ujungnya nyari kerja terus dapat penghasilan, ya. Nah, kalau yang di cara kedua ini orang kerja buat bangun aset, baru penghasilan. Aset itu contohnya apa? Ya banyak, Indomaret bisa, Alfamart bisa, auto kontrakan juga bisa, itu semuanya aset. Yang nantinya ketika kita nggak kerja lagi, itu kita tetap punya penghasilan. Ya. Nah kira-kira dengan cara yang tadi, Bapak Ibu teman-teman semuanya itu mau pakai cara yang mana? Yang pertama, yang umum yang dilakuin banyak orang, apa yang kedua? Bangun aset. Jadi ketika kita nggak kerja lagi, bisa tetap punya penghasilan. Nah, kalau saya ya pilih yang kedua jelas. Bahkan yang dengan cara yang pertama ini, ya teman-teman udah tahu semuanya, Bapak Ibu mungkin sering lihat di sekitar lingkungan teman-teman Bapak Ibu semuanya, banyak orang yang lamar kerja pakai seragam hitam putih, dia ngelamar kerja padahal lowongannya paling dibutuhkan 5 karyawan atau ya banyak-banyaknya
7 mungkin, 10 karyawan mungkin, tapi yang ngelamar, yang nyari itu sampai ratusan orang, teman-teman. Jadi ya mereka yang nyari, yang lamar itu nggak mungkin diterima semuanya, itu diseleksi. Ya yang diterima yang dibutuhin aja. Ya kalau misal nggak diterima, jadi gimana? Dia nunggu lowongan lagi, sampai ada lagi dia ngelamar lagi. Nah pertanyaannya mau sampai kapan? Kayak gitu. Ya, nih banyak fenomena seperti ini ya sekarang. Orang ngantri, ini bukan ngantri sembako, bukan belanja, tapi orang yang mau kerja di mall, ya kebayang ya. Jadi ya orang dalam 1 tahun itu yang lulus ratusan orang, ribuan orang bahkan. Tapi ya lowongan pekerjaan itu nggak sebanyak orang yang nyari pekerjaan. Nah, dan akhirnya ada berita ijazah saja kini tak cukup lagi. Ya. Kenapa? Karena pengangguran paling tinggi itu sekarang udah mencapai 495.000 sekian orang. Kebayang ya? Dan ini merupakan lulusan sarjana. Sarjana itu minimal S1. Ini belum ditotal sama D3-nya, belum ditotal sama orang-orang yang lulus SMA aja, belum ditotal sama orang yang cuma lulus SMP. Kebayang nggak kalau misalnya ditotal semuanya? Nah, makanya nggak heran banyak mahasiswa yang banting setir. Dia pas waktu kuliah ambil jurusannya apa, nah pas kerja jadinya apa? Gitu. Banyak banget ya. Nah, terus ada standar gaji juga. Ini buat teman-teman ya yang mungkin ini sekolah terus nanti lulus nyari kerja, atau teman-teman yang kuliah pun S1, D3. Nanti ketika teman-teman lulus nyari kerja, itu teman-teman udah pasti posisinya itu ditaruh di paling bawah. Kenapa? Ya karena dinilai belum ada pengalaman kerja. Karena dinilai dia baru lulus pendidikan, dia baru lulus sekolah aja, dia belum ada pengalaman bekerja. Makanya posisinya paling bawah. Nanti kalau misal dia kerjanya bagus, udah lama, baru naik jabatan biasanya. Terus gajinya juga naik. Nah, dan standar gajinya kalau di Indonesia itu paling 2-4 jutaan. Itu nggak bisa, baru lulus, nyari kerja, pengen posisinya paling atas, gajinya gede, itu nggak bisa. Dan sekarang ini, pandemi ini benar-benar banyak banget orang yang udah dapat kerjaan, tapi kehilangan pekerjaannya gara-gara corona. Banyak karyawan yang di PHK, banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha-usaha besar yang turun, ya gara-gara pandemi corona. Nah, bahkan ini ada berita ini di Tegal ya. Kasihan 250 karyawan hotel di Kota Tegal dirumahkan. 250 karyawan hotel. Itu karyawannya. Kalau karyawannya aja dipecat, ya udah otomatis hotelnya pasti sepi. Gak ada penghasilan, gak ada pemasukan. Dan masih banyak berita-berita yang lain, banyak karyawan yang di PHK, gak mandang itu karyawan tetap, gak mandang itu karyawan ya baru masuk dan lain-lain. Artinya apa? Orang yang udah dapat kerjaan aja itu dikeluarin, di PHK, apalagi orang yang baru lulus, orang yang mau nyari kerja. Ya. Nah, dan sampai ada berita corona biadab. 16,7 juta orang di Amerika Serikat itu di PHK, kena PHK dalam waktu 1 minggu. Kebayang ya? 16,7 juta orang di AS. Teman-teman tahu Amerika Serikat itu negara maju dibandingkan negara kita. Itu aja kena dampaknya sampai segitunya, apalagi kita. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ya Allah ngasih musibah selalu bebarengan sama hikmahnya. Jadi sebelum ada corona itu kan ada bencana banjir pas sebelum ada corona. Nah, banyak mungkin orang yang dirugiin. Apa ya, banjir, banyak mungkin rumah yang kerendam, banyak barang-barang hilang, banyak kendaraan yang rusak. Nah, tapi sekali lagi Allah itu selalu ngasih hikmahnya. Ada yang dirugiin, ada juga yang diuntungin. Nah, waktu itu banyak yang rugi, tapi ada juga yang diuntungin apa? Nah, sampai masuk berita, semua bengkel itu ramai gara-gara habis bencana banjir. Kenapa? Banyak motor, banyak mobil yang servisnya bukan skala kecil tapi besar, yang habisnya sampai jutaan. Gara-gara apa ya? Gara-gara banjir. Sampai yang punya bengkel itu, alhamdulillah kemarin banjir.
sampai bilang alhamdulillah gara-gara banjir, gara-gara banjir bengkelnya rame gitu teman-teman. Nah sama juga, nah corona ini mungkin banyak karyawan di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak usaha yang bangkrut. Nah tapi ada juga hikmahnya apa? Nah ini dia bisnis yang cuan, yang lagi naik-naiknya dan amsyong di tengah corona. Apa? Nah, ini teman-teman bisa baca di layar HP teman-teman semuanya ya. Tak selamanya corona berimbas negatif terhadap kegiatan usaha. Ada juga sektor bisnis yang diuntungkan oleh pandemi tersebut. Apa? Farmasi. Farmasi, obat-obatan sekarang lagi naiknya teman-teman. Semuanya butuh kesehatan, semuanya butuh daya tahan tubuh yang bagus. Nah, terus telekomunikasi hingga e-commerce. Apa? Bisnis jaringan, bisnis online. Nah, sekarang kuliah di online kan, dirumahkan, kerja dirumahkan, sekolah daring dirumahkan semua. Makanya sekarang ini kegiatan online benar-benar lagi naik-naiknya. Nah, dan teman-teman beruntung banget diundang ke acara sharing online pada malam hari ini karena apa? Ini pas banget buat teman-teman. Artinya apa? Lagi pandemi aja, pas corona aja, kita naik, bis online itu naik, apalagi nggak pandemi. Gitu teman-teman. Ya. Nah, terus kenapa tidak Tiens menjadi aset teman-teman semuanya? Nah, produknya kan udah jelas. Bahkan produk kita, mungkin tadi presenter juga udah jelasin produk-produknya, produk kita itu udah dapat piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Kenapa? Karena pernah menyembuhkan penyakit ginjal 4 tahun tidak sembuh, dan itu bisa sembuh dengan produk TNC, dengan produk Tian tanpa cuci darah. Produknya udah jelas, bisnisnya pun udah jelas. Fakta bisnisnya apa? Nah, Presiden Jokowi melakukan lawatan perdana ke luar negeri. Jokowi akan mengunjungi KTT, intinya itu udah ketemu langsung sama pendiri Tiansi. Jadi bisnisnya udah jelas, produknya jelas. Kenapa teman-teman nggak mulai bisnisnya aja? Tuh. Bahkan bisnis ini bisa online, bisa dijalankan online. Dan sekarang ini kita semuanya bahkan jalankan bisnis ini full online. Nggak kayak dulu. Dulu saya seminar offline, datang ke tempatnya. Sekarang teman-teman bisa di kamar, mungkin ada yang belum mandi, mungkin ada yang masih pakai daster, tapi teman-teman bisa nyimak karena kita bisa pakai online. Yang penting ada HP, ada wifi, ada kuota, teman-teman bisa jalankan bisnis online ini. Nah, dan ketika teman-teman mau mulai usaha, ya kira-kira teman-teman pengennya modalnya kecil atau besar? Nah, pasti jawabannya pengen yang kecil. Resikonya pengennya kecil atau besar kira-kira? Pasti pengen resiko ruginya pengennya kecil. Nah, terus dikerjakannya terikat waktu atau kapan aja? Nah, kebanyakan orang pengennya ya kapan aja. Nah, terus dikerjakan di situ-situ aja atau di mana aja? Nah, dan rata-rata orang udah pasti pengennya ya dikerjakan bisa di mana aja. Nah, dan hasilnya pengennya besar atau kecil? Dan udah pasti kalau hasil orang ditanyakan pengen gaji atau hasil besar atau kecil, pasti pengennya besar, betul gak? Nah, emang ada bisnis yang kayak gitu atau usaha yang kayak gitu? Ya ada teman-teman. Apa? Bisnis online sekarang ini yang ditawarkan sama pengundang teman-teman semuanya. Kalau misal mau saya jabarin, modalnya kecil nggak? Kecil. Kenapa? Karena cuma modal HP, modal kuota. Ya, yang penting HP terhubung sama internet. Padahal teman-teman saya yakin tiap hari HP itu terhubung sama internet, buka Instagram pasti, buka WA, walaupun nggak ada yang ngechat ya. Nah, terus resiko ruginya kecil atau besar? Resiko rugi di bisnis online ini itu kecil. Kenapa? Karena modalnya kecil, ya resiko ruginya kecil. Nah, terus bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja juga. Kapan aja maksudnya apa? Teman-teman yang masih sekolah, atau yang masih kuliah, atau bahkan teman-teman yang kerja, teman-teman bisa kerjakan di sini di luar kegiatan utama teman-teman. Saya kuliah, di luar kegiatan saya kuliah, ya saya kerjakan di sini. Ada tim bisnis saya yang masih sekolah. Dia waktunya sekolah ya sekolah, tapi waktunya dia di luar sekolah yang mungkin dulunya buat main, buat nongkrong, tapi dia manfaatin buat jalankan bisnis online ini. Nah, dan di sini itu bisa dikerjakan kapan aja. Maksudnya di mana aja. Teman-teman bisa kerjakan di rumah.
mau di rumah temen, mau di kafe, mau dimanapun, itu bebas. Kita bisa dikerjakan di mana aja. Nah, hasilnya besar atau kecil, insya Allah besar, teman-teman. Nah, ini saya, maka dari itu ya, saya serius jalankan bisnis ini. Ini waktu itu saya foto, karena waktu sebelum pandemi kita bisa leluasa ketemu sama orang, pergi kemana-mana, ya saya jalankan di sini itu dengan cara offline. Nah, kalau sekarang benar-benar ya bisa online, bisa offline juga, cuma offline-nya saya batasin. Nah, gitu. Ini pas waktu saya jalankan offline, jadi saya pulang tengah malam. Ini foto sekitar jam 1 malam. Jadi kebayang ya kalau misalnya teman-teman melihat cewek di jam 1 malam lagi di jalan, itu udah mikirnya gimana? Mungkin kalau di Jakarta, di kota itu udah biasa, tapi kalau di Tegal ya, di kota saya itu udah mikirnya, wah dia habis ngapain, dia kerja apa, udah mikirnya negatif. Tapi saya ya bodo amat, saya laluin aja prosesnya. Ini saya pas waktu itu dulu ya, karena saya dulu jalankan offline, ya ini saya demoin produk, saya bedain produk yang dari sini sama merek yang lain itu. Nah, ini saya bedain pembalut dari sini sama pembalut yang lain. Ini saya presentasi, saya ketemu orang, saya jelasin, saya presentasiin. Nah, kalau sekarang teman-teman nggak perlu keluar rumah, teman-teman nggak perlu keluar bensin, nggak perlu nyamperin orangnya, ketemuan di mana, tapi teman-teman di rumah aja. Bahkan di bawahnya kolor, di atasnya yang penting rapi pun nggak apa-apa, ya kan? Karena yang dilihatin itu kan paling dari atas sampai perut, bagian perut yang kelihatan kan gitu, yang penting atasnya rapi, maksudnya gitu. Jadi sekarang ini itu lebih gampang jalankan bisnis ini. Nah, kalau dulu saya ya kayak gitu, panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan, kucel, capek, ya nih proses-proses saya. Jadi dulu setelah kuliah yang dulunya buat nongkrong dan lain-lain, saya ganti semuanya full buat jalankan bisnis ini. Ini saya masih pakai seragam, pulang kuliah langsung bisnis, pulang kuliah langsung COD. Bahkan saya kalau misal ke kampus itu di tas saya itu jarang ada buku, paling bukunya satu, nyempil, pulpen satu, semuanya produk. Nah, ini saya pakai masker. Jadi waktu itu saya lagi ngejar omset kurang lebih 1 bulan 50 juta. Saya orangnya kalau misalnya udah ngotot, udah hajar bleh ya. Ini waktu itu padahal saya lagi sakit. Saya lagi sakit, saya punya alergi makan udang sama cumi, itu gatal-gatal seluruh badan dan seluruh muka. Tapi saya waktu itu tetap ketemu sama orang, saya tetap presentasi. Dalam kondisi muka gatal-gatal, akhirnya pakai masker. Gitu. Nah, terus nih, waktu itu ada kualifikasi kemana gitu, saya pengen banget dapat, akhirnya saya kerjain benar-benar, saya laluin semua prosesnya sampai saya lupa makan. Waktu itu saya kalau misalnya udah fokus udah lupa makan, jadi sampai akhirnya kecapean, jarang makan, sampai akhirnya sakit. Waktu itu dirawat sekitar 1 minggu gara-gara kecapean. Ya itu tadi saya lewatin semuanya. Nah, ini pas waktu itu saya konsultasi bisnis itu harus ke Kerawang waktu itu. Dari Tegal ke Kerawang pakai motor. Tiap konsultasi apa ya, bisnis ini gimana caranya biar berkembang. Kebayang ya, saya mau konsultasi aja harus keluar kota. Kalau sekarang ini teman-teman itu nggak perlu kayak gitu. Bahkan teman-teman mungkin pengundangnya lebih dekat. Teman-teman bisa samperin lebih dekat. Nggak kayak saya dari Tegal ke Kerawang. Itu jauh, sampai 6 jam perjalanan. Bahkan sampai 8 jam perjalanan kadang. Ya, kalau sekarang teman-teman bisa pakai online, maksudnya teman-teman di rumah aja, teman-teman pakai online, pakai Zoom, wah itu udah enak banget sekarang. Nah, mungkin dulu yang saya lewati itu tidak mudah memang, tapi sulit bukan berarti mustahil. Saya sabar aja, saya jalan konsisten, saya laluin semua prosesnya, saya nggak kok gini ya, ini ya, saya nggak mikir itu. Intinya saya bismillah, saya kerjain. Yang di atas melihat saya, kalau misal saya itu kerja, saya yakin kalau misal saya benar-benar kerja, yang di atas juga udah pasti mau ngasih hasilnya. Nah, ini pas waktu pertama kali saya dapat bonus jutaan, waktu itu kurang lebih 3 juta. Hasil dari bisnis ini itu bersih,
itu lumayan banget bagi saya. Karena apa? Saya dulu di awal jalankan bis ini nggak muluk-muluk. Saya cuma mikir dapat 300 sampai 500 ribu itu udah lumayan bagi saya. Tapi ternyata bisa lebih dari itu. Dan di 2018 saya dapat trip ke Hong Kong. Ini pertama kalinya saya ke luar negeri, pertama kalinya saya naik pesawat. Mungkin kalau misal bukan dari bis online ini, saya nggak tahu naik pesawatnya kapan. Mau apa juga naik pesawat. Dan kalau misal saya nggak jalankan bis online ini, nggak tahu saya ke luar negerinya kapan. Ini berkat bis online ini. Terus ini pas waktu sama tim-tim dari Indonesia, waktu itu ada sekitar 150 orangan yang dapat trip gratis ke Hong Kong. Nah, jadi waktu itu teman-teman yang bilang mana sukses dari Hong Kong, alhamdulillah ternyata dari Hong Kong juga teman-teman. Nah, ini trip ke Malaysia. Jadi habis dari Hong Kong saya dapat trip ke Malaysia. Waktu ke Hong Kong saya dari Tegal sendirian. Akhirnya pas ada trip ke Malaysia saya punya tekad, saya punya ini mah harus saya bisa bantu grup-grup saya biar saya ke luar negeri itu bareng-bareng sama grup saya, biar buktinya nggak cuma saya. Akhirnya pas di Malaysia itu saya bisa bantu 3 orang tembus ke Malaysia. Ini dari Tegal semuanya. Nah, ini di Singapura ke Malaysia, ke Singapura, pas di Singapura ini semuanya gratis. Saya tinggal berangkat aja, siapin paspor, udah. Hotel, makan, semuanya itu udah ditanggung sama dari bisnis ini. Nah, ini pas waktu di Thailand. Jadi ini ke Thailand, kebayang ya, yang awalnya cuma buat dapet tambahan berapa ratus ribu, udah lumayan gratis, wah. Itu luar biasa banget menurut saya. Nah, mungkin banyak orang yang bilang, Malaysia kan deket, Singapura kan deket, itu paling budget berapa? Saya juga bisa ngumpulin uang terus berangkat ke situ. Ya mungkin banyak orang yang punya uang buat berangkat ke sana. Tapi sekali lagi, saya yakin pasti sayang. Ngapain ya buat ke jalan-jalan ke luar negeri, masih mending ditabung atau buat kebutuhan yang lain. Nah, kalau ini kan gratis. Jadi kalau gratis, ya siapa yang mau nolak? Tinggal berangkat aja. Dan mulai saya juga bisa kurban. Itu pertama kalinya saya kurban dan itu hasil dari bisnis online ini. Dan saya dapat motor gratisnya juga. Saya dapat motor gratis, saya nggak ambil motornya karena saya udah punya motor, saya ambil uangnya. Cash 15.500.000 waktu itu. Saya ditransfer langsung ke rekening saya, kebayang ya, saya kuliah, saya dapat tambahan 15.500.000 itu wah gede banget buat saya. Saya jualan dapat untung, saya dapat bonus per minggu per bulan, dapat bonus lagi dari motor. Itu gede banget. Dan akhirnya dari tabungan-tabungan saya, dari jualan, dari bonus, dan dari motor yang tadi saya kumpulin, akhirnya saya buat beli mobil Brio warna kuning ya, itu 100% hasil dari bisnis ini. Nih, memang lebih pede bergaya dengan hasil kerja keras sendiri. Nah, mungkin banyak anak muda yang seumuran saya itu pergi atau pacaran ya, itu bawa mobil, kebanyakan apa? Mobilnya orang tua. Jadi dia pas dia bawa ternyata lecet atau gimana ya dia pasti diomelin orang tuanya. Nah, kalau saya karena ini mobil saya pribadi, mau lecet, mau penyok, mau spionnya patah satu kayak ya orang tua nggak mungkin marahin saya. Kenapa? Ya karena ini mobil saya sendiri. Karena pas waktu di awal-awal karena belum bisa nyetir, belajar nyetir, terus 1 bulan pertama saya bawa mobil itu benar-benar sering ini ngerempet, di belakang penyok, sampai spion juga patah satu. Pas pulang, orang tuh paling nanya, itu kenapa mobil? Ya tadi nyerempet, oh kayak gitu doang. Jadi nggak ada marahnya dan lain-lain ya, karena mungkin orang tua tahu, wah itu ya mobil-mobil dia. Dan tadi di awal orang tua saya benar-benar nggak dukung saya jalankan bis ini. Tapi karena saya konsisten, saya buktiin kalau bis ini tuh ada hasilnya. Bahkan saya bisa beli mobil hasil dari bis ini dalam kondisi saya masih kuliah. Nah, banyak mahasiswa di sana, banyak orang seumuran saya di sana itu ya kuliah aja, boro-boro bisa beli mobil, boro-boro punya penghasilan. Ya kebanyakan make up aja masih minta orang tua. Alhamdulillah lewat bisnis online ini saya bisa punya pencapaian kayak sekarang ini teman-teman semuanya. Nah, dan
berbagai latar belakang itu banyak yang jalankan di sini. Nggak cuma mahasiswa, nggak cuma anak sekolahan, nggak cuma karyawan. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat saya, itu kan mahasiswa, bisa. Temennya kan banyak, relasinya kan banyak, pinter juga mungkin. Nggak gitu. Padahal banyak latar belakang yang lain. Nah ini saya kasih contoh, ya ada namanya Pak Rian Atep. Teman-teman bisa lihat di layar HP teman-teman. Nah, dia latar belakangnya punk rock jalanan. Itu fotonya itu orangnya kebayang ya, tatonya banyak, penampilannya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ditawarin sama orang kayak gitu, kira-kira mau nggak? Ini ada bisnis bagus, ngasilin bisa jalan ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Wah, boro-boro mau, pas deket aja udah takut gitu ya. Nah, tapi luar biasanya bisnis ini, orang yang kayak gini aja itu bisa. Beliau jalankan di sini konsisten. Nah, sekarang ini wujudnya teman-teman semuanya. Jadi tadi penampilannya ya bener-bener punk rock jalanan banget. Teman-teman bisa cek IG-nya namanya Rian Tiens. Di situ ada foto-fotonya. Beliau udah nikah, udah punya anak, udah jalan-jalan ke berbagai negara juga, udah punya mobil, rumah, itu hasil dari bisnis online ini teman-teman. Artinya apa? Orang kayak gini aja itu bisa. Apalagi teman-teman semuanya yang mungkin lebih baik dari Pak Rian ini. Nah, dan alhamdulillah lewat bisnis online ini juga saya bisa bantu teman-teman saya buat dapetin penghasilan. Ada yang bisa beliin cincin buat orang tuanya. Nah, ada yang ini tim saya dari Brebes, Mas Wawan, mungkin kemarin juga bisa sharing ya. Nah, itu dia jalankan kurang lebih 8 bulan, dia bisa beli motor 2, teman-teman semuanya. Itu hasil 100% hasilnya di sini dan itu semuanya cash. Padahal Mas Wawan ini waktu itu jalankan di sini, dia pas masih baru masuk kelas 3. Dia masih baru masuk kelas 3, masih sekolah, dia jalankan sambil sekolah, masih pelajar, bisa beli motor sendiri, teman-teman. Mau dari mana lagi, ya. Dan ini saya bisa bantu teman-teman saya buat trip ke luar negeri. Nah, ini ada yang pakai kerudung kuning ini namanya Mbak Lili. Dia teman satu kelas saya di kampus. Dulu pas waktu awal-awal saya jalankan di sini, satu kelas ada 25 orang, saya jelasin semuanya. Dan 24 orang nolak. Kenapa? Dia bilang, kamu dulu Sel jalanin, kalau ada hasilnya nanti aku ikut. Ada juga yang bilang, takut Sel, saya soalnya nggak bisa jualan dan lain-lain. Intinya banyak orang yang dia punya alasan sendiri buat dia nggak bisa jalankan di sini. Nah, dan cuma ada satu orang yang percaya sama saya waktu itu. Dia bilang, yuk Sel kita jalankan bareng-bareng. Akhirnya dia mau kerjasama bareng sama saya, sampai sekarang ini dia udah dapat trip ke luar negeri, banyak grupnya sekarang, omsetnya udah ratusan juta juga, penghasilannya per bulan ya udah lumayan banget. Terus gimana sama teman-teman saya dulu yang nolak? Ya hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan ada beberapa yang akhirnya menyerahkan diri. Jadi karena udah ngeliat buktinya, wah si Sally bisa beli mobil dari bisnis online itu, Lili bisa keluar negeri. Nah, akhirnya karena mereka udah ngeliat bukti, beberapa memutuskan buat join dan jalankan bisnis online ini teman-teman. Itu. Nah, ini saya kasih lihat foto yang tadi di awal, mungkin teman-teman masih ingat. Ini foto saya di tahun 2017. Itu pertama kalinya saya diperkenalkan di sini. Bisa lihat ya fotonya, saya pakai kemeja, pakai jeans, udah kayak orang mau ngelamar kerja teman-teman. Ya, nah terus itu ada Mas Andi pakainya jas, bawahnya pakai jeans. Itu di situ saya benar-benar nggak mikir negatif, saya mikir positif aja. Saya mikir ya udahlah, Bismillah, saya coba dulu, kalau ada hasilnya ya lumayan. Intinya gimana caranya saya tahu kalau bisnis ini ada hasilnya atau enggak, kalau saya nggak nyoba, toh bisa dikerjakan sambil kuliah juga, yang mikir kayak gitu. Mungkin saya dulu bisa berpikir negatif, tapi tadi saya nggak mikir negatif, saya Bismillah aja. Nah, akhirnya dulu yang saya sama Mas Andi datang dari Tegal ke Jakarta buat pengen tahu bisnisnya, buat pengen lebih jelas bisnisnya, kita jalanin bareng-bareng, kita sama-sama dari nol, kita sama-sama belum ada hasil waktu itu, kita jalan bareng-bareng. Akhirnya sekarang ya kita punya mobil pribadi mas sendiri-sendiri ya,
Dulu kita foto di mobil orang, dan sekarang ini kita bisa foto di mobil kita sendiri, teman-teman. Mas Andi waktu itu 1 tahun jalankan bisnis online ini, bisa beli mobil BRV. Dan alhamdulillah saya nyusul di tahun kedua saya jalankan di sini, saya bisa beli mobil Brio. Itu benar-benar hasil dari di sini. Kita sama-sama dulu dari nol, nggak tahu apa-apa, nggak ada hasilnya. Dan sekarang berkat bisnis ini, berkat bisnis online ini, bisa ngubah hidup saya dan Mas Andi dan banyak dari grup-grup saya. Nah, mungkin sekarang ini teman-teman yang diundang sama temennya, mungkin ada yang belum ada hasilnya, belum ada fotonya di luar negeri, belum ada mobilnya, bahkan pergi juga masih pakai motor orang tua juga. Jangan pernah ngelihat sekarangnya. Jangan pernah ngelihat sekarangnya. Mungkin sekarang ini pengundang teman-teman itu belum ada hasilnya. Tapi lihat 1, 2, 3 tahun ke depan. Nah, dan mumpung kalau misalnya sekarang pengundang teman-teman belum ada hasil, mumpung pengundang teman-teman baru mulai, belum ada hasil, teman-teman bisa barengin, kerja sama bareng. Karena dulu saya sama Mas Andi juga kayak gitu, udah bismillah kita buktiin ke teman-teman, kita buktiin ke orang tua kalau misalnya bisnis ini itu ada hasilnya. Dan apa yang membuat saya mau bertahan dan berjuang di bisnis ini, yaitu karena saya punya kedua orang ini, teman-teman. Saya punya bapak, saya punya ibu. Saya jalankan di sini, saya mau bertahan, saya mau berjuang, mau diejek sama teman, mau gak dipercaya sama teman, mau ditolak, mau ya intinya mau jualan susah, saya bakal usahain. Saya bakal nanya gimana caranya biar bisa berkembang, gimana caranya biar bisa kejual, gimana caranya biar bisa punya penghasilan. Karena di sini ada pengundangnya yang siap bimbing teman. Saya mau bertahan, saya mau berjuang di sini karena orang ini. Kalau misal nggak ada orang ini, saya kerja dengan gaji 1, 2, sampai 3 jutaan, itu mungkin cukup buat saya. Cukup buat hidup saya. Tapi pertanyaannya, emang cukup buat bapak sama ibu saya? Itu enggak, teman-teman semuanya. Jadi mungkin teman-teman juga pasti punya bapak, punya ibu yang mungkin teman-teman pengen bahagiain. Insya Allah lewat peluang bisnis online ini teman-teman bisa capai impian teman-teman satu persatu lewat bisnis ini, teman-teman. Dan saya di pencapaian ini sekarang itu bukan udah selesai, bukan pencapaian terbesar, tapi masih banyak pencapaian yang pengen saya capai. Dan ini pesan dari saya, setidaknya jika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya tidak mau berjuang untuk diri Anda sendiri, berjuanglah untuk orang-orang yang Anda sayangi, teman-teman sayangi, teman-teman cintai. Oke, kiranya sekian sharing dari saya. Teman-teman bisa lebih jelasnya tanyakan ke para pengguna masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya Sally buat waktunya, buat sharingnya pada malam hari ini. Nah teman-teman semuanya, semoga kita doain ya bareng-bareng, semoga Sally makin gede bisnisnya, makin besar bisnisnya, dan makin besar juga asetnya ya. Terima kasih ya Sally untuk sharingnya pada malam hari ini. Nah, oke. Ya, nah teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online sudah selesai. Bagi teman-teman nih yang mungkin pengen belajar tentang bisnisnya, pengen mendalami tentang bisnisnya, silakan tanyakan sama para pengundangnya. Intinya tadi Bu Sally sudah cerita, beliau juga dari orang yang biasa, mahasiswa ya, tadi kelihatan ya, ya biasa kayak pada mahasiswa pada umumnya. Tapi di bisnis ini memang luar biasa. Kita nggak perlu yang namanya latar belakang bisa jualan, bisa punya emang bisa bisnis, terus mungkin temennya harus banyak, enggak. Kita nggak perlu latar belakang, yang paling penting teman-teman mau atau enggak buat belajar bareng dan berjuang bareng sama komunitasnya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.